Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Saya perwakilan kelompok 14 akan membuka presentasi dengan materi pemberian Special Region Administratif kepada Hong Kong oleh Tiongkok. Pertama-tama yang akan kami jelaskan adalah latar belakang masalah. Hong Kong merupakan suatu daerah yang berada di kawasan ujung tenggara daratan negara Tiongkok yang meliputi Pulau Hong Kong, Kowloon, dan New Territories, dan kepulauan. Pada tanggal 1 Juli 1997, secara resmi, Hong Kong dikembalikan oleh pemerintah Britania Raya atau Inggris kepada Republik Rakyat Tiongkok. Hong Kong memiliki perkembangan yang lebih tinggi dari wilayah Tiongkok lainnya dalam berbagai sektor, sudah mampu menjadi jembatan penghubung dengan wilayah Tiongkok lainnya karena perekonomiannya yang berkembang sangat maju. Hong Kong akan menjadi SAR dan mendapat memiliki otonomi yang lebih tinggi dari wilayah Tiongkok lainnya kecuali dalam bidang hubungan luar negeri dan pertahanan militer. Lalu rumusan masalah pada penelitian kali ini adalah mengapa Tiongkok memberikan status Special Administrative Region kepada Hong Kong. Selamat pagi, nama saya Astari Fatih Anggraheni, NRP 2017-2381. Selanjutnya, kelompok kami memakai teori neoliberalisme, di mana perspektif neoliberalisme adalah optimisme terhadap kemungkinan melakukan kerjasama di bawah sistem internasional yang anarkis. Kaum neoliberalisme juga beranggapan dengan adanya sistem atau struktur dunia anarki akan menjadikan peluang besar dalam melakukan kerjasama dalam perdagangan maupun interdependensi dalam bidang ekonomi. Kemudian aktor yang terlibat pada perspektif neoliberalisme yaitu tidak hanya negara tetapi juga aktor non-negara seperti halnya organisasi internasional, NGO, IGO, dan MNC. Kemudian neoliberalisme sangat keterkaitannya dengan kerjasama internasional untuk mencapai keuntungan yang absolut atau absolute gains, yang dimana neoliberalisme ini sederhananya merupakan perspektif yang fokus pada ekonomi politik, permasalahan lingkungan, dan juga pada isu hak asasi manusia yang termasuk dalam agenda isu law politics. Kemudian kelompok kami juga menggunakan konsep kepentingan nasional, yang dimana kepentingan nasional ini sangat penting untuk menjelaskan dan memahami perilaku internasional. Konsep kepentingan internasional merupakan dasar untuk menjelaskan perilaku luar negeri suatu negara, dan kebijakan luar negeri dari sebuah negara akan mencerminkan kepentingan-kepentingan yang diperjuangkan. Dalam artian lebih luas, menurut Morgenthau, kepentingan nasional adalah kebijakan-kebijakan yang dibuat secara khusus negara untuk baik itu secara kerjasama maupun itu bersifat konfliktual. Lalu kelompok kami juga memakai konsep integrasi ekonomi, yang dimana integrasi ekonomi ini didefinisikan sebagai penghapusan dari semua hambatan perdagangan serta mengintegrasikan ekonomi, teknologi, sosial, budaya, dan politik di dalam kawasan regional dengan melalui kebijakan yang dibuat bersama. Dan sedangkan tujuan dari integrasi ekonomi adalah untuk mencapai kemakmuran yang tinggi melalui liberalisasi perdagangan di antara negara-negara. Kemudian juga proses integrasi ekonomi suatu wilayah tidak terlepas dari adanya perdagangan internasional yang dilakukan antara negara di wilayah tersebut. Salvatore berpendapat bahwa perdagangan internasional melibatkan kegiatan ekspor dan impor dan investasi yang dilakukan oleh dua negara atau lebih. Kemudian dalam kerangka pemikiran ini ada alasan kenapa Tiongkok memberikan status SAR kepada Hong Kong, yaitu dengan alasan letak Hong Kong sebagai pusat transit internasional, kemudian sistem ekonomi yang dianut oleh Hong Kong, dan kepentingan ekonomi Tiongkok terhadap Hong Kong. Terima kasih.
Penjelasan 3.1 tentang kebijakan One Country Two System Tiongkok. One Country Two System merupakan kebijakan administrasi yang dianut oleh Tiongkok selain kebijakan administrasi One China Policy. Kebijakan One Country Two System yang lahir di Tiongkok merupakan suatu bentuk upaya dalam menyatukan beberapa wilayah Tiongkok yang menjadi daerah kolonial negara barat dan adanya perbedaan sistem yang diterapkan di wilayah tersebut. Konsep ini akan melahirkan sistem Special Administrative Region di Tiongkok, di mana mereka yang kembali kepada Tiongkok berhak mendapatkan otonomi yang lebih tinggi serta kebebasan dalam mengatur sistem ekonomi maupun politik di wilayahnya masing-masing. Dengan hal itu, kebijakan administrasi ini muncul diakibatkan adanya dua prinsip atau ideologi yang berbeda. Tiongkok daratan merupakan satu wilayah yang memiliki sistem sosialis, sedangkan Taiwan dan Hong Kong merupakan wilayah yang memiliki sistem kapitalis. Untuk menyatukan kembali beberapa wilayah ini, Tiongkok tidak bisa mengintervensi dengan cara pemaksaan untuk kembali dan menggunakan sistem sosialis seperti beberapa wilayah bagian yang ada di Tiongkok daratan. Dengan kondisi yang berbeda, Tiongkok harus mencari celah untuk menyatukan kembali wilayah-wilayah bagian yang sudah terpisah dengan tidak mengganti sistem yang sudah diterapkan. Namun, walaupun dengan dirumuskannya kebijakan administrasi ini, bukan berarti kebijakan Tiongkok sebelumnya yaitu One China Policy dihapuskan. Kebijakan satu Tiongkok ini masih aktif sampai sekarang ini dan ditambah oleh kebijakan One Country Two System. Itu saya akan menjelaskan tentang sejarah Tiongkok dan Hong Kong. Hubungan antara Tiongkok dan Hong Kong telah berlangsung sejak lama. Sebanyak 93,7% dari populasi Hong Kong awal mulanya berasal dari etnis Tiongkok. Hong Kong secara resmi dikembalikan oleh Inggris kepada Republik Rakyat Tiongkok pada tanggal 1 Juli 1997 setelah selama kurang lebih 150 tahun berada di bawah kolonial Inggris. Berdasarkan tujuan awal Tiongkok untuk mempertahankan Hong Kong sebagai salah satu wilayah bagiannya, pemerintah Tiongkok mulai menganut kebijakan administrasi baru yaitu One Country Two System. Lalu kebangkitan Hong Kong. Kebangkitan Hong Kong juga dibuktikan dengan Hong Kong memiliki pelabuhan sebagai pusat transit internasional yang juga merupakan salah satu pelabuhan utama di dunia. Selain itu, kebangkitan Hong Kong didukung keunggulan ekonomi yang tidak dimiliki oleh wilayah Tiongkok yang lain. Hal ini dibuktikan dengan sektor-sektor ekonomi Hong Kong yang sangat maju dibanding dengan wilayah Tiongkok yang lain. Sebagai dampak penerapan sistem ekonomi kapitalis sejak era kolonial. Lalu, selanjutnya saya akan menjelaskan proses negosiasi antara Hong Kong dan Tiongkok untuk mencapai integrasi. Pemerintah Tiongkok membuat sebuah kebijakan yang tertuang dalam pasal 31 yang menyediakan dasar konstitusional untuk pembentukan wilayah administratif khusus. Hong Kong menggunakan metode tawar-menawar distributif dan kontingensi yang menjadi pendekatan utama dalam bernegosiasi di ranah kerjasama ekonomi. Lalu dalam pengambilan keputusan, Hong Kong dalam perundingan ini juga disertai dengan dorongan dari pihak lain, yang dimana Hong Kong cukup berani mengambil resiko terkait apa yang telah diputuskan. Dengan dilakukannya interogasi ini, Hong Kong pada akhirnya kembali ke pangkuan Tiongkok dengan perjanjian yang telah ditandatangani oleh kedua pihak serta adanya penyerahan secara resmi oleh pemerintah Inggris kepada pemerintah Tiongkok. Terima kasih. Pemberian status Special Region pada Hong Kong oleh Tiongkok. Hong Kong sebagai pusat transit internasional, kemajuan transportasi Hong Kong merupakan salah satu faktor pendukung yang sangat membantu jalannya perdagangan antara Hong Kong dengan negara-negara lain. Pelabuhan Hong Kong sendiri merupakan pelabuhan tersibuk kelima di dunia yang menangani lebih dari 300 layanan kapal kontainer setiap minggunya. Sistem ekonomi Tiongkok. Di era sekarang, Tiongkok perlahan merubah sistem perekonomiannya ke arah yang lebih bebas atau ke arah kapitalis. Transisi perekonomian Tiongkok ini membawa dampak yang cukup signifikan terhadap perekonomian Tiongkok. Kepentingan ekonomi Tiongkok terhadap Hong Kong. Hong Kong sendiri memiliki kemajuan dalam bidang ekonomi dibanding dengan wilayah-wilayah Tiongkok lainnya. Kemajuan tersebut didukung oleh peningkatan kualitas dan kuantitas beberapa sektor yang merupakan salah satu faktor utama meningkatnya pertumbuhan ekonomi Hong Kong.
Hong Kong sendiri merupakan sumber investasi terbesar di Tiongkok. Kesimpulan dari penelitian ini adalah dengan dijadikannya Hong Kong sebagai salah satu wilayah SAR di negara Tiongkok, Hong Kong memiliki beberapa kebebasan yang tidak dimiliki oleh wilayah Tiongkok lainnya seperti dolar Hong Kong yang tetap dapat dipertukarkan secara bebas. Hong Kong dijadikan sebagai wilayah administratif khusus atau SAR oleh Tiongkok sebagai bukti keseriusan Tiongkok dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan eksistensi di mata dunia. Adapun pemberian status special region kepada Hong Kong oleh Tiongkok didukung oleh 3 faktor. Yang pertama, letak Hong Kong sebagai pusat transit internasional, kedua faktor sistem ekonomi yang dianut Tiongkok, dan yang ketiga adalah kepentingan Tiongkok terhadap Hong Kong dalam sektor ekonomi. Selain itu, kembalinya Hong Kong kepada Tiongkok adalah salah satu bukti di mana terdapat keberhasilan dari integrasi yang dilakukan oleh Tiongkok serta penerapan wilayah administratif khusus yang berlaku di Hong Kong dan sistem one country two system yang berlaku di Tiongkok. Sekian presentasi dari kelompok 14. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.